Shalom manusia yang perkasa. Mari kita persiapkan hati kita untuk menikmati ibadah pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah yang hidup, untuk kasih karunia-Mu bagi kami setiap hari. Terima kasih Engkau telah menjadikan hari-hari kami diberkati oleh firman, menjadikan hari-hari yang indah di dalam firman. Pagi hari ini Bapa, kami sebagai gereja-Mu menyatukan hati kami untuk menaikkan ucapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup yang tiada berkesudahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami menikmati setiap kebenaran firman-Mu dan hadirat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Terima kasih. Percaya firman-Mu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Kau Yesus Tuhan pernah gagal, firman-Mu Kau pasti genapi. Semua firman-Mu, amin. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Hatiku tetap percaya. Hatiku
takkan takut, Kau sertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dalam kelamku takkan gentar, ku melangkah teguh dalam janjimu setia. Ku takkan takut, Kau sertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Amin. Dalam kelamku takkan gentar, ku melangkah teguh dalam janjimu setia. Ku takkan takut, Kau sertaku. Haleluya. Tongkatmu itu yang menghibur aku. Dalam kelamku takkan gentar, ku melangkah teguh dalam janjimu setia. Kau Yesus Tuhan, tak pernah gagal firman-Mu. Kau pasti genapi, Kau pasti genapi, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, firman-Mu tidak pernah gagal di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Haleluya. Ku percaya penuh kepada firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah yang hidup. Ya Ramaya Syerere, ya Allah, ya Allah, ya Syerere. Terima kasih Bapa atas pemeliharaanmu yang nyata dalam hidup kami. Ku bersyukur, naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik. Persembahkanlah seluruh hatimu kepada Allah yang hidup. Biarlah setiap firman-Mu tertanam Tuhan di dalam kami. Ya Ramaya Syerere, ya Ramaya Syerere, ya Ramaya Syerere, ya Ramaya Syerere. Roh Kudus, ya Roh Kudus, jamalah setiap kami. Terima kasih untuk pergerakan Roh Allah di dalam setiap langkah hidup kami, Bapa, yang menuntun kepada setiap kesuksesan hidup kami. Terlebih lagi ya Allah yang hidup, kami mengutamakan hidup kami. Haleluya. Tiada pasete kiara maya syere, hiara basyira dapat sete kiara maya syere, sete kiara maya rara syere rara rara buko yara maya syere rara.
kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami mempersiapkan hati kami yang terbaik Tuhan, untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus sungguh baik, bahwasanya Dia hebat di dalam setiap kehidupan kita, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita menari untuk Tuhan Yesus, bersukacita bagi Allah. Katakan, bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, amin. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur kata-Mu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi kepastian untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu tertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Firman-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya, amin. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur kata-Mu. Dia terangi setiap jalan kita, namanya Tuhan Yesus, memberi kepastian untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu tertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Firman-Mu yang indah untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Firman-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau mempesona di dalam hidup kami. Engkaulah jalan dan kebenaran Tuhan. Tidak ada jalan lain selain
diri-Mu Tuhan Yesus. Persiapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Setiap perbuatanmu dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yeramaya shiriri, yerararaya shiriri. Syukur bagimu. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, 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 miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, hallelujah, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God.
John. Shibikia Pakata Kaya Rararara. You are way maker. You are working in this place. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada hamba. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersehati mendeklarasikan iman kita. Angkat tangan kananmu Bapak Ibu Saudaraku, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu buat kami, sehingga pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu, terlebih membuka hati untuk menerima firman-Mu yang akan buat kami bertumbuh dalam memuliakan nama-Mu, dalam mengasihi-Mu, dalam melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin pemberitaan firman-Mu, Kau bekerja mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua, sehingga kebenaran-Mu sungguh tertanam di hati kami. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu topik penting tentang iman. Dalam konteks yang diambil dari teks Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Namun sebelum kita melihat konteks itu saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin membacakan dua ayat penting yang dituliskan kepada kita dalam firman Tuhan. 2 Timotius 3, 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 7, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat 17 dalam bahasa Inggris mengatakan kepada kita supaya manusia Allah boleh menjadi sempurna dengan menggunakan firman Tuhan untuk hidup.
segala tulisan yang Allah ilhamkan, yaitu Alkitab, bermanfaat, berguna bagi kita untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, kalau ada kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik kita dalam kebenaran, untuk mendidik kita hidup bagaimana yang Allah kehendaki, yaitu hidup sebagai orang benar. Karena hal inilah Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus terus menerus membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan membangun manusia roh kita. Dan pagi hari ini firman Tuhan akan membangun kita tentang iman yang kita ambil dari teks Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya mulai dengan ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Yang berbunyi demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini memberikan kepada kita satu informasi, pemberitahuan yang sangat penting bahwa kalau kita hidup terpisah dari iman, kita tidak mungkin sanggup, tidak mungkin dapat memperkenankan Allah. Terjemahan kita mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Terpisah dari iman adalah kita tidak mungkin mampu memperkenankan Allah. Barang siapa berpaling, barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, dalam bahasa Inggris ada satu kata yang diterjemahkan cukup baik, saudaraku dikasih Tuhan, mengatakan bahwa for he that come to God must believe that he is. Memberitahu kepada kita bahwa kalau kita mau datang kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah adalah. Tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah ada. Sebab dalam logika kita berpikir, saudaraku, dalam pengamatan kita di lapangan hidup anak-anak Tuhan, tidak sedikit, bahkan kalau kita boleh secara umum mengatakan semua umat Tuhan pasti percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Tetapi kan tidak serta-merta semua anak Tuhan mengalami apa yang dikatakan dalam ayat ke-6 ini. Bahwa mereka akan peroleh upah. Mereka akan diberi upah oleh Tuhan. Tidak semua orang mengalami. Dengan kata lain mereka akan mengalami. Sebagaimana Allah itu ada. Allah itu dengan seluruh keberadaannya. Karena itu saudaraku di ayat 6 itu memberikan kepada kita satu informasi yang sangat penting adalah kita itu tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada, tapi kita harus percaya mengenal bahwa Allah adalah sebagaimana yang dinyatakan kepada kita. Siapa itu Allah yang Alkitab sampaikan kepada kita. Secara khusus ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siapakah Allah itu bagi kita? Ini menjadi poin penting saudaraku. Pengenalan akan siapakah Allah itu, ini akan membangun iman kita kepada Allah. Pembangunan iman yang berdasarkan pewahyuan Allah dalam kitab suci tentang dirinya yang kita terima. Pengenalan dari pembangunan firman Allah, siapakah Allah itu yang kita miliki dalam hati ini. Ini yang membuat kita memiliki iman kepada Allah. Iman yang demikian inilah memperkenankan Allah. Mengapa bisa demikian Bapak Ibu Saudaraku? Mengapa Allah berkenan akan iman? Jawabannya secara logis dan sederhana adalah karena seseorang yang beriman, seseorang yang memiliki iman adalah seseorang yang memiliki apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki itu adalah pewahyuan diri Allah yang dimiliki oleh orang itu yang menjadi imannya. Dengan kata lain,
Orang yang beriman kepada Allah, orang itu dikenan Allah karena dia memiliki apa-apa yang Allah berikan kepadanya menjadi hidupnya. Sehingga ketika Allah melihat orang itu, Allah melihat segala sesuatu yang Allah berikan, yang Allah inginkan dalam hidup orang itu. Yaitu pewahyuan tentang siapakah diri Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Jadi ayat 6 ini memberitahukan kepada kita satu hal yang sangat prinsip, saudaraku. Kita ingin mengalami perkenanan Allah. Kita ingin mengalami berkat pertolongan upah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus memiliki apa yang disebut dengan iman. Iman di sini adalah memiliki pengetahuan, pewahyuan yang Allah nyatakan kepada kita dalam kitab suci tentang siapakah Dia. Ketika kita mengetahui, menerima pewahyuan itu, menerima apa yang Alkitab katakan siapakah Allah itu, lalu itu menjadi iman kita, menjadi mental kita, menjadi isi dari hati dan roh kita ini, saudaraku. Maka ini disebut iman. Inilah yang membuat Allah berkenan. Inilah membuat kita bisa berjalan bersama Allah. Karena Allah sudah memberikan karakternya kepada kita. Bapak, Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, mengapa iman itu berkenan kepada Allah? Jawaban yang kedua adalah, saudaraku dikasih Tuhan, karena iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan, akan firman Allah. Dengan kata lain, iman itu bukanlah sesuatu yang muncul dari manusia itu sendiri. Tapi iman itu muncul, iman itu terjadi karena adanya firman Tuhan yang kita percayai. Firman Tuhan yang kita terima, kita simpan di hati. Menjadi milik kita. Menjadi pikiran kita, menjadi pendapat kita, menjadi isi hati kita. Firman inilah yang pada akhirnya ketika dia memenuhi hati kita, kita tunduk kepadanya dengan menerima pola pikirnya, menerima konsepnya, menerima isi pemberitaannya, isi dari pemberitaan firman itu. Maka firman inilah yang menjadi iman kita. Orang yang memiliki iman yang demikian, ini adalah orang yang kepadanya Allah berkenan. Kenapa Allah berkenan? Sekali lagi Bapak Saudaraku, Allah sudah mendapati bagian dirinya ada di dalam diri orang tersebut. Karena firman Allah tidak bisa terlepas dari Allah itu sendiri. Firman Allah adalah pikiran Allah. Firman Allah adalah pengetahuan Allah. Barang siapa memiliki firman Allah, ia memiliki pikiran Allah. Barang siapa memiliki firman Allah, ia memiliki pengetahuan Allah. Orang yang memiliki pikiran Allah, memiliki pengetahuan Allah adalah orang yang bisa berjalan bersama dengan Allah. Karena itu firman yang menjadi iman ini pasti memperkenankan Allah. Firman Tuhan tidak saja menyatakan kepada kita bahwa itu adalah pikiran Allah, pengetahuan Allah, tetapi juga adalah karakter Allah. Bahkan firman Allah adalah pribadi Allah itu sendiri. Itu sebabnya ketika kita memiliki iman yang berasal dari firman Allah, berasal dari kitab suci, berasal dari pewahyuan Allah yang dinyatakan kepada kita dalam Alkitab ini, saudaraku dikasih Tuhan. Firman Allah ini akan menjadi pikiran kita, akan menjadi pengetahuan kita. Kemudian dia akan menjadi sifat kita, menjadi karakter kita. Dia akan menjadi diri kita, menjadi kesadaran kita, menjadi jiwa kita. Nah, ketika kita bertumbuh sampai kepada tahap ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita sungguh-sungguh akan memasuki secara penuh dan komplit apa yang disebut dengan orang yang berkenan kepada Allah. Dalam tingkatan kedewasaan. Para kekasih Kristus, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Alkitab berulang kali menyatakan ini kepada kita. Bahkan kita mundur satu pasal dari Ibrani, saudaraku, pasal 10 ayat yang ke-38 mengatakan,
Saya mundur satu ayat 37-38 Ibrani 10 mengatakan demikian. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu lihat. Dengan sangat jelas dengan kalimat langsung Tuhan berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar akan hidup oleh firman. Orangku yang benar akan hidup oleh firman. Dan apabila ia mengundurkan diri tidak mau lagi hidup oleh iman, tidak lagi mau hidup oleh firman, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orang yang tidak hidup oleh firman, tidak hidup oleh iman, pasti orang itu memiliki sebuah pola pikir, pikiran, perasaan, tindakan, keputusan. Pasti itu berseberangan dengan Allah. Dan Allah tidak mungkin berkenan kepadanya. Orang demikian pasti sudah memiliki pola pikir dunia. Pola pikir yang sudah rusak. Karena kejatuhan dalam dosa yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dalam konteks ini jelas orang itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, betapa penting kita memahami tentang iman ini. Dalam konteks Ibrani pasal 11 ini Saudaraku. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, iman ini harus menjadi kesadaran dan hidup kita setiap hari. Kita harus dihidupkan, digerakkan oleh firman Tuhan setiap saat. Dari sejak kita bangun pagi sampai bangun pagi lagi. Kalau tidak, saudaraku dikasih Tuhan, kita berada dalam kondisi yang berbahaya. Kenapa? Kita sudah tidak hidup oleh firman Allah, tapi hidup oleh pola pikir sendiri, pola pikir dunia yang berseberangan dengan Allah. Dalam konteks ini Allah tidak berkenan, bahkan kita bisa berada di tempat yang beroposisi dengan Tuhan. Di konteks inilah Tuhan mengatakan, aku tidak berkenan. Sebaliknya ketika kita hidup oleh firman Allah. Firman yang menjadi iman. Firman yang kepadanya menguasai hati, pikiran, perasaan kita. Firman inilah yang menjadi iman. Firman yang menguasai hati pikiran kita. Dengan langkah pertama kita menerima firman itu. Lalu kita menyerahkan hati perasaan kita. Untuk dikuasai oleh firman itu. Kita tunduk kepada firman itu. Firman yang demikianlah yang menjadi iman kita. Orang-orang yang memiliki yang tadi saya sebutkan. Dia adalah orang yang sungguh berkenan kepada Allah. Dan Allah mau supaya dari setiap hari kita terus memberi diri kita dipenuhi dengan firman. Dipenuhi dengan firman yang kepadanya kita tunduk. Tidak saja kita percaya tapi kita tunduk kepada firman itu. Maka firman itu akan masuk ke dalam diri kita. Dia membangun jiwa kita. Dia membangun pola pikir kita. Dia memberi perasaan yang baru. Mental yang baru. Keberanian yang baru. Yaitu mental keberanian sifat yang berasal dari Allah itu sendiri. Sehingga dengan demikian ketika kita memiliki firman yang menjadi iman yang menguasai kita. Maka seluruh jiwa kita adalah manifestasi dari pribadi Allah itu sendiri. Wow, luar biasa para kekasih Kristus. Firman Tuhan adalah pikiran Tuhan. Firman Tuhan adalah kehendak Tuhan. Firman Tuhan adalah sifat dan karakter. Firman Tuhan juga adalah kuasa pribadi Allah itu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku. Kita diperkenankan memiliki hal itu. Betapa besar karya Allah. Dia tidak saja menyelamatkan kita dari murkanya yang akan datang. Dia tidak saja menanggung dosa dan kejahatan kita di kayu salib. Tapi Allah betul-betul ingin membangun diri kita dengan keberadaan dirinya. Sehingga kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh manusia yang memiliki potensi ilahi. Memiliki hidup Allah dalam diri kita dengan totalitas dirinya.
Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang dapat bersekutu dengan Allah. Menjadi partnernya Allah untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Di mana kita jadi partner dan sebenarnya Allah yang mengerjakan melalui kita. Karena kita sudah menerima pola pikir, pikiran, perasaan pribadi Allah itu menjadi jiwa kita, menjadi pribadi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, dari ayat 6 ini Bapak Ibu Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyadarkan diri kita. Dari bangun pagi sampai bangun pagi lagi, saya harus selalu mengingatkan diri kita. Mengingatkan diri saya sendiri, saya harus hidup oleh firman Allah. Firman Allah harus menguasai hati dan pikiran kita. Harus menguasai hati pikiran saya. Menguasai hati pikiran Bapak Ibu Saudara. Menguasai hati pikiran kita. Dengan cara inilah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Berkat yang sesungguhnya. Dalam hal inilah kita akan mengalami perlindungan Tuhan. Perlindungan yang maksimal. Berkat yang sesungguhnya adalah pribadi Allah itu sendiri. Para kekasih Kristus, ketika kita memiliki ini, kita mengertilah saudaraku apa yang disebutkan di ayat yang kelima dari Ibrani 11. Yang mengatakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bagaimana Henok bisa peroleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah? Tidak semata-mata karena Allah mau menerima dengan dia, Allah mau bercakap-cakap dengan dia. Tidak hanya semata itu. Tapi satu yang sangat penting bagi Henok adalah bagaimana Henok bisa memperoleh satu bukti bahwa Allah berkenan kepada dia. Karena Henok sudah memiliki firman Allah yang Allah nyatakan kepadanya, dia terima menjadi isi hati dan pola pikir perasaannya. Oleh karenanya Henok itu bisa berjalan bersama dengan Allah. Inilah menjadi bukti bagi Henok bahwa Henok itu berkenan kepada Allah. Sehingga dikatakan kepada kita, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi hendaklah kita menyadari ketika pikiran kita, ucapan kita, perasaan kita tidak berasal dari firman Allah atau berseberangan dengan firman Allah, saudaraku, kita harus sadari bahwa di kondisi itulah kita sedang tidak berkenan kepada Allah. Karena kita punya pola pikir yang berseberangan dengan Tuhan, Bapak Saudaraku. Tentu Henok menyadari ini, karena itu dia dalam perjalanan hidupnya berjalan bersama Tuhan dalam jangka yang sangat panjang, saudaraku. Ratusan tahun Henok berjalan bersama Tuhan, kemudian dia menjadi hilang, terangkat. Henok menerima apa yang Allah nyatakan kepadanya. Walaupun kita tidak mendapat catatan lengkap tentang kisah Henok ini, bagaimana Allah mengajar dia, bagaimana Allah menyampaikan firman-Nya kepadanya. Tapi satu hal yang penting adalah bahwa Henok itu sungguh-sungguh pribadi yang terbuka menerima segala sesuatu yang Allah ajarkan kepadanya. Allah beritahu kepada dia, simpan firman itu dalam hatinya. Dia membiarkan firman itu menguasai dia. Dia menaklukkan dirinya, hati, pikiran, perasaannya kepada apa yang Allah katakan. Ini yang membuat Henok memiliki kesaksian, bukti bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa menemukan diri kita. Ada atau tidak bukti kita berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara periksalah hati pikiran kita. Adakah firman Tuhan itu menguasai hati pikiran kita? Adakah firman Tuhan itu menjadi percakapan kita, yang kita ucapkan, yang kita katakan, yang mengendalikan kita. Sehingga keputusan ucapan kita adalah keputusan ucapan yang berasal dari firman Tuhan. Tidak hanya semata-mata tidak bertentangan firman Tuhan, tapi adalah berasal dari firman Tuhan itu sendiri. Para kekasih Kristus. Kemudian contoh yang kedua, ayat yang keempat. Karena iman
Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kalau dalam kasus Habel, saudaraku, kita tahu persis bagaimana Habel tahu bahwa persembahannya diterima Allah. Karena persembahannya ya diterima Allah, maka dia tahu bahwa persembahannya berkenan kepada Allah. Bagaimana Habel tahu bahwa persembahannya itu berkenan kepada Allah? Karena persembahannya diterima Allah. Walaupun kitab suci tidak mencatat dengan jelas, tapi yang jelas adalah Habel itu mempersembahkan persembahan menurut apa yang Allah mau. Yang dia pelajari, dia dengar dari orang tuanya, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, dia memberikan persembahan lebih baik daripada Kain. Kain mempersembahkan hasil pertanian. Bukan berarti persembahan pertanian itu tidak berkenan kepada Allah. Di dalam masa Taurat, Allah berkenan menerima persembahan umatnya berupa hasil pertanian. Tapi menjadi korban persembahan yang lebih excellent, yang dikehendaki Allah adalah persembahan binatang. Tentu tidak hanya semata binatang, tapi harus didasari berdasarkan iman. Iman artinya berdasarkan pengetahuan firman Allah, apa yang Allah kehendaki. Dalam persembahan Allah kehendaki, yaitu persembahan korban binatang. Dalam konteks itu, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, Habel bisa memperolehnya karena dia belajar dari orang tuanya. Orang tuanya, saudaraku dikasih Tuhan. Kemudian kita mundur lagi, saudaraku, di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita mengerti artinya kita mengetahui, kita menerima apa yang Alkitab ajarkan bahwa Allah menjanjikan segala sesuatu dengan berfirman. Oleh iman, oleh firman kita jadi tahu ternyata Allah menjadikan alam semesta itu dengan berfirman. Allah menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dengan kata lain, saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa mengerti bahwa Allah menciptakan dunia ini adalah karena kita belajar dari firman Allah, mengatakan Allah menjadikan dunia ini dengan berfirman. Dengan berfirman. Karena iman kita mengerti, karena firman kita mengerti, karena firman memberitahu kepada kita bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Firman yang kita terima menjadi iman kita, firman inilah memberikan kepada kita sebuah keyakinan teguh, sebuah pemahaman yang kuat, sebuah pengakuan yang tegas. Sebagaimana Alkitab katakan, Allah menjadikan alam semesta ini oleh firman-Nya. Oleh firman-Nya. Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita memiliki serentetan semua penjelasan ini, maka kita akan memahami apa disebut dengan definisi iman dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang yang memiliki iman, dia sudah memiliki bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kita berdoa kepada Allah. Kita meminta kepada Tuhan. Dasarnya adalah berdasarkan iman, berdasarkan firman Allah yang disampaikan kepada kita. Firman Allah yang kita terima menjadi iman kita, ini menjadi bukti kita telah memperoleh apa yang belum kita lihat. Belum kita lihat. Iman ini menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dengan kata lain kita memiliki sebuah keyakinan bahwa kita akan memperoleh apa yang kita harapkan karena kita sudah tahu dari firman Tuhan beritahu kepada kita. Firman Tuhan, janji Tuhan kepada kita. Seperti yang dimiliki oleh Abraham, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Abraham secara umur tidak mungkin memiliki keturunan termasuk istrinya Sarah.
Dia tidak punya dasar untuk berharap. Dasar berharapnya cuma satu. Berdasarkan apa yang Allah firmankan. Allah mengatakan dia akan menjadikannya bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa. Walaupun waktu itu dia belum punya anak. Secara biologis, secara fisikly tidak punya kemampuan lagi untuk memiliki keturunan. Tapi karena Allah berjanji, Allah berfirman bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Allah menjadikan dia bapak banyak bangsa, bahkan mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham. Abraham percaya firman itu. Firmannya menjadi imannya, itulah menjadi dasar dia untuk berharap. Waktu itu menjadi bapak banyak bangsa. Dan sampai akhirnya digenapi dia memperoleh keturunan. Imannya itu menjadi dasar untuk berharap. Dan imannya ini, iman berdasarkan firman Allah menjadi bukti dari kalau sudah tidak dia lihat. Dia belum melihat dia punya keturunan, tapi dia punya bukti bahwa dia akan memiliki keturunan itu berdasarkan firman Allah kepadanya. Bahwa Allah telah menjadikan dia bapak banyak bangsa. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita membangun hidup kita setiap hari dengan hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita tidak saja pelajari Alkitab, belajar firman Tuhan. Tapi kita mengisi hati kita firman Tuhan. Secara khusus firman Tuhan menyatakan karya Allah bagi kita di dalam Kristus. Tentang siapa kita dalam Kristus. Simpan firman itu di hati kita. Sampai firman itu menguasai kita. Kita taklukkan pikiran, perasaan, kehendak kita kepada firman Allah. Maka firman itu akan menjadi iman. Ketika kita memiliki ini saudaraku dikasih Tuhan. Kita tidak saja memiliki dasar untuk peroleh apa yang kita harapkan. Memiliki bukti apa yang belum kita lihat. Tapi kita sudah menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Dan lebih dari itu adalah Allah telah mendapati dirinya ada di dalam diri kita. Dengan demikian kita bukan saja berkenan kepada Allah. Kita menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Disukai oleh Allah. Para kekasih Kristus. Yuk mari kita setiap hari meng-cross check hati dan pikiran kita. Adakah kita hidup oleh firman Allah. Firman menjadi iman kita. Kalau belum mari kita mulai lagi. Kita perbaharui, kita tingkatkan day by day. Sampai kita memasuki apa yang disebut dengan hidup oleh iman, oleh firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih. Kami sangat bersyukur karena Bapa berkenan memberikan firman-Mu menjadi karakter kami, menjadi sifat kami, menjadi jiwa kami, menjadi pikiran, menjadi perasaan, bahkan menjadi keinginan hati kami. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur Engkau memberikan diri-Mu berkenan termanifestasi menjadi jiwa kami, menjadi diri kami. Sehingga dengan demikian Bapa, hidup kami sungguh ada di dalam pengontrolan firman dan Roh-Mu. Dan hidup kami sungguh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga hidup kami sungguh melaksanakan apa yang Bapa kehendaki. Terima kasih Bapa. Bapa sekarang ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu atas kami semua. Para permata hati Tuhan, manusia Allah yang perkasa, arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun atas kita semua. Sungguh Roh-Mu dikuatkan, jiwa-Mu disegarkan, tubuh-Mu disehatkan. Rumah tangga-Mu diberkati dengan sukacita, damai, sejahtera. Pekerjaan-Mu diberkati, studi-Mu diberkati. Dimanapun Engkau melangkah, Engkau memanifestasikan Allah dalam hidup-Mu menjadi berkat bagi sesama-Mu. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap setia kepada firman Allah. Sampai firman itu menjadi iman. Dan Bapak Ibu akan mendapati dirimu semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan.
Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.